aja panjang segini loh. Masuk ke dalam barang Anda, gimana rasanya? Gue udah 2 kali. Ya tuh. Mau menjalani operasi gitu. Betul. Ya ceritanya panjang kalau mau diceritain. Karena gue sakit di saat gue harus mengikuti ibadah pemakaman bapakku di Magelang. Jadi pas awal tanggal 8 Februari kemarin, gue harus pemakaman bokapku di Magelang. Giliran udah siap-siap mau ibadah, apa yang terjadi? Pinggang gue mulai sakit. Dan itu gue udah tahu pasti kalau pinggang kanan udah sakit waktu kiri, itu batu ginjalnya mulai bergeser dari posisinya. Nah dari situlah itu mulai sakitnya minta ampun. Aku udah pengalaman udah beberapa kali kan 2018 udah pernah, 2020 udah pernah, sekarang 2023. Nah itulah bikin sakitnya minta ampun. Akhirnya bawalah ke rumah sakit terdekat dengan kompleks perumahan adek gue. Ada rumah sakit jiwa. Terus gue posting, loh kok masuk rumah sakit jiwa pagi-pagi? Rumah sakit terdekat ada rumah sakit jiwa ini ya terpaksa gue masuk, gue bilang gitu. Suntik untuk mengurangi sakit dulu. Nah setelah mengurangi sakit, tahan lumayan 3-4 jam kemudian bisa ikut ibadah sampai pemakaman bapakku. Setelah selesai pemakaman, sampai rumah, kembali lagi dia kambuh lagi. Sekitar jam 1-an siang dia kambuh lagi. Akhirnya pakai cara tradisional, minum air rebusan kumis kucing, meniran sama kecap piring, apa itu istilahnya. Pokoknya ada 3 herbal itu direbus dari 4 gelas jadiin 1 gelas. Dari situ dapat itu diminum, lumayan tahan 3 jam, 4 jam kemudian jam 8 malam dia kambuh lagi. Nah disitulah itu parahnya malam itu. Akhirnya udah malam, aku udah tahu katanya di Magelang ada rumah sakit hanya 1 yang punya alat itu dan alatnya lagi rusak. Akhirnya terpaksa malam-malam evakuasi aku dari rumah tuh bawa ke Jogja. Jam 12 malam sampai Jogja. Masuklah di salah satu rumah sakit yang terkenal banget itu. Udah masuk ke IGD, udah masuk, udah tidur dan segala macam. Dokter punya alat SWL nggak di sini? Oh maaf, di sini nggak ada SWL-nya. Waduh, udah jam 12 malam. Pindahlah sudah menuju ke salah satu rumah sakit dekat situ juga. Rumah sakit khusus urolog. Jadi khusus urusan dengan ginjal-ginjal deh. Sampai di situ udah disuntik, udah segala macam, udah beres semuanya. Udah suntik, pokoknya udah beres lah. Terakhir apa yang terjadi? Bapak asuransi Anda tidak bisa di cover di rumah sakit ini. Pakai BPJS bisa nggak? Nggak bisa. Lah Tuhan, terus gimana gue di tengah malam jam 1? Akhirnya mereka disarankan, Pak ada rumah sakit terdekat sini, rumah sakit Panti Rapi. Kan itu rumah sakit terkenal banget kan. Dari zaman Belanda udah ada itu rumah sakit. Jenderal Sudirman aja pernah dirawat di situ sebelum meninggal. Nah itu aku ke rumah sakit Panti Rapi itu jam 2 malam apa setengah 3 subuh masuk ke sana. Masuk ke IGD, udah lumayan, udah agak gini tiduran. Kan pakai masker tutup kan ini bukan didata sama perawat. Bapak namanya siapa? Aku bukan gini, saya Jeremy Teti. Langsung itu para perawatnya speechless, nge-freeze sesaat loh. Beberapa detik dia nge-freeze, dilihat muka gue, percaya nggak percaya jam 3 subuh ketemu gue di situ. Akhirnya ya udah beres administrasi dan segala macam semua. Setengah jam kemudian CT scan, foto toraks dan segala macam, dapatlah kamar VIP. Di situ dah mulai perawatan selama malam itu disuntik lagi. Biar nggak kambuh lagi kan, takut tengah malam subuh-subuh kan praktek dokternya kan siangnya baru ada dokternya. Akhirnya dokternya dapat, akhirnya besoknya baru dilakukan operasi. Suruh puasa. Nah gue nggak tahu kan udah malam, udah lapar lagi, cari makan susah. Gue bilang gimana caranya? Udah diam aja. Tahan puasa sekitar 7 jam apa 8 jam baru ada tindakan operasi. Ya harus kayak gitu. Akhirnya setelah lihat semua akhirnya tindakan diambillah, ternyata suntik di punggung langsung hitungan detik selesai hidupku tergeletak selesai, nggak sadarkan diri. 3 jam kemudian dari jam 2 siang sadar itu sekitar jam 5 jam 6. Jadi sekitar 3 jam tercover kena biusnya dan selesai. Dokter udah selesai operasinya. Sudah, itu ada batu 2 biji tuh dikasih. Tunjukin ada 2 batu.
Tapi batu kecil-kecilan itu masih ada lagi di dalam ini. Nah dari situ terus gimana dokter? Lanjut yang sisanya gimana? Oke, dilanjutkan tindakan SWL. SWL itu semacam kayak jarum tato gitu, tapi dengan alat. Jadi kita tidur di atas alat, nanti di pinggang, nanti mesin itu yang bisa nembak, alat untuk nembak batu ginjal. Nah kebetulan situ ada, jadi pagi dokternya berapa hari kemudian, 2-3 hari kemudian baru bisa adakan tindakan itu. Jadi gue tunggu dulu di rumah sakit. Akhirnya totally 6 hari di Jogja. Setelah itu baru balik Jakarta. Sampai Jakarta kan ternyata setelah operasi aku nggak tahu, itu masih ada selang semacam kayak kabel masuk di dalam penis dan itu menuju ke area ginjal untuk memperlancar sirkulasi urin keluar. Nah disitulah, aduh setiap malam kalau mau kencing, apalagi kalau subuh-subuh tahu sendiri kan, jam biologis kan, pas lagi ngeci-ngeci gitu kalau kencing, aduh Tuhan sakitnya, ngilu, tahan sampai bilang, aduh ada apa lagi di dalam tubuh gue, ternyata ada selangnya panjangnya segini 25 cm, ya Allah masuk panjang banget, masukin di dalam situ, terus di jalan-jalan ke dalam-dalam, gue ngeri kan, udah konsultasi dokternya, untung dokternya baik, kasih nomor WA-nya dia, konsultasi lah sudah, lewat WA bisa. Dokter, ini udah jalan 3 minggu nih, boleh dicabut gak sih? Ya udah boleh. Kamu rasanya udah gak ada pendarahan, cuman hari pertama kalau olahraga ada pendarahan, darah keluar lagi. Akhirnya beres, semua udah beres. Akhirnya baru 2 hari lalu operasi di Tangerang sini untuk pencabutan ini selangnya itu loh. Aduh berat. Jadi jaga mulut Anda, makan dan minum Anda, dipikirkan lagi apa yang Anda makan, itu akan menjadi penyakit di tubuh Anda. Jadi ini Bang Tirmin ini sakit apa sih? Apa ada batu-batu itu? Aku tuh mungkin secara genetik, saya nggak tahu, bapakku tidak pernah sakit batu ginjal, kakakku yang laki-laki juga tidak, cuman aku dan adikku yang laki ada batu ginjal. Sama, siklusnya tuh 2 tahunan. 2 tahunan itu batu tuh datang lagi, tumbuh lagi. Nah itu apa karena mungkin aku konsumsi obat pengencer darah karena aku udah pasang 3 ring jantung, apa karena dari itu, karena setiap 2 hari sekali aku minum obat itu. Dan memang pantangannya adalah satu, tidak boleh makan semua kacang-kacangan. Lu semua jenis kacang mulai dari toge, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah dan semua jenis kacang sampai buncis dan kacang panjang dan grup-grupnya itu haram bagi orang penderita batu. Semua sayur jenis warna berdaun hijau atau berwarna hijau nggak boleh. Karena apa? Batu itu dari saat itu akan membentuk asam urat. Asam uratnya tinggi akan membentuk jadi batu. Batu itu bisa warnanya macam-macam. Ada yang putih, hitam putih. Aku pernah keluar lewat urin, pernah keluar batu. Kok hitam putih kayak apa? Kayak papan catur gitu. Keluar satu. Pernah satu lagi batunya sejenis kayak hijau-hijau gitu, kayak lumut. Dan tahu itu batunya berduri-duri kayak kulit duren gitu kan, ada bergeri. Yo itu sakitnya. Tiba-tiba keluar aja, aku mengutin di toilet, gue ambil aja, gue kumpulin. Itu pernah kencing 2 kali batu keluar dari situ. Jadi batu udah berapa banyak yang keluar dari tubuhku. Coba keluarnya diamond gitu enak ya. Bisa bikin batu cincin dah. Jadi ini sakit batu ginjal ini karena riwayat sama karena obat pengencer darah itu. Saya nggak tahu secara genetik kalau orang tua bapakku tidak, ibuku juga tidak, itu batu datang dari mana. Tapi menurut saya mungkin kan dulu kan tinggalnya di Timor, tinggal di kampung, kita belum kenal air mineral. Kan zaman dulu gue lahir tahun 60-an, bayangin aja 60-an 70-an, gue tau air mineral itu setelah tinggal di Jakarta. Gue selama kuliah di Jogja juga belum kenal air mineral, masih minum air sumur yang dimasak gitu loh. Kan belum, zaman dulu belum ada kan, belum, air mineral itu belum ada. Nah akumulatif dari gaya hidup, karena di Timor itu kalau air itu kan air sumur, air ledeng itu, kalau dimasak nanti di pancinya itu, di ceretnya itu tuh ada putih-putihnya, ada kapur-kapur pengendapan, itu bisa membentuk jadi batu. Nah aku feelingku dari sana, temanku juga ada beberapa orang sama dari Timor. Rata-rata kok kena, sampai temanku yang perempuan juga ada yang kena. Karena gaya hidup masa kecil, jadi akumulasi batu-batu itu masuklah ke dalam tubuh kita, sekian puluh tahun kemudian membentuklah jadi batu. Sekarang kok tiap 2 tahun jadi batu, apa yang salah lagi dengan hidupku gitu loh.
Padahal udah jaga makan. Memang kacang susah. Gue agak penggemar makan kacang, itu yang kelemahanku di situ. Masa tahu tempe gak makan, lagi susah lah hidupku. Makan ini salah itu salah. Gue udah belajar mengurangi daun sayur berwarna hijau. Gak harus berwarna, kalau nggak makan buah aja untuk dapat serat untuk tubuh, makan buah aja, buah segar aja. Atau di jus, itu doang sih. Jadi kalau untuk makan misal karbohidrat itu lauknya apa sih biasanya, Pak? Ya untuk sementara ya makan ya daging berwarna putih, ikan juga tidak boleh semua ikan ternyata. Ikan tongkol tuh nggak boleh, ikan apalagi tuh nggak boleh. Kayaknya lele boleh deh. Gue akhirnya di rumah sakit gue bilang, dokter, suster, ini makanannya kayak gini-gini terus, mau pesan makanan apa aja semua hambar. Boleh nggak pesan pecel lele pakai sambal terasi sama lalapan? Gue kan doyan makan kayak gituan. Ternyata nggak bisa lah kayak gini. Ternyata makan lele apa segala macam, ikan air tawar tuh aman gitu loh. Nah itu yang tidak mengandung purin yang tinggi. Nah nggak tahu, gue juga peminum juga, gue bukan peminum, gue meminum air putih, minum jamu dan segala macam. Olahraga udah rutin sehari, jalan kaki 5 km udah 7 tahun rutin setiap hari, kecuali hari Minggu atau hujan aja baru nggak jalan. Kalau nggak setiap hari gue jalan kaki 5 kilo. Itu udah rutin, udah bagian dari hidupku, rutinitas setiap hari. Apalagi yang salah? Mungkin kacang kayaknya masih ada yang masuk sih. Mungkin gara-gara gue iseng lihat TikTok orang jual kacang di Wonogiri, kacang mete setengah kilo berapa gitu, 50-an ribu. Kalau gue pesan sekali sekilo. Makan 2 minggu baru habis dikit-dikit. Saya mengemil nonton TV, ke kacang mede katanya dipanggang, jadi kan aman, gak goreng kan. Jadi gue pikir oh aman ini, ternyata itu mungkin jadi batu kali ya. Sakit lagi dari situ. Dari situ kali, tapi itu udah berapa ya 6 bulan yang lalu. Ya begitulah. Ya mudah-mudahan deh nggak terulang lagi, tapi dia tiap 2 tahun kayak gini terus. Aduh, asuransi masih mengcover terus, mudah-mudahan deh. Kayak kemarin sampai over limit loh ke asuransiku, sampai nombok-nombokin 2 digit lagi. Kira-kira operasi kemarin. Operasi yang kedua. Karena penyakit yang sama kan ada limit ya kan asuransi itu. Seperti itu. Jadi sejauh ini udah terapi atau balik-balik berapa kali sih ke RS? Kemarin baru setelah dari Jogja yang 6 hari dirawat, pulang setelah itu 2 minggu kemudian, baru 2 hari lalu, ini hari apa nih, ya 2 hari yang lalu aku baru aja operasi mengeluarkan itu kayak kabel gitu loh, di dalam tubuhku tuh ada kabel. Emang gue makan kabel, gue jenis tikus kali ya. Ada kabel panjang segini di dalam kelamin gue, tembus sampai ke sini, gue berasa sampai ke pinggang sini. Ya Allah, itu kabel kalau bergeser gimana tuh, takutnya itu kabel kalau nggak bisa keluar gimana. Akhirnya udah operasi dikeluarin, suntik, diinfus. Infusnya biusnya melalui infus dalam tempo cuma hitungan detik, nggak sampai 1 menit, langsung tergeletak. Cuma 15 menit doang operasi. Setelah itu setengah jam kemudian gue sadar. Ini lagi, beres sudah. Tapi efek dari sakit ini apa sih yang mungkin bisa ngaruhin dari kehidupan sehari-hari gitu? Ya dari sakit ini karena mungkin aku udah ngalami 3 kali ya. Jadi aku udah tahu triknya, harus yang dijaga. Makan, ahli gizi udah jelasin, dokter udah jelasin, gue udah dapet itu brosur semua. Makanan-makanan yang haram bagi penderita batu ginjal itu apa aja, minuman-minuman, semua udah ada. Cuma namanya mulut ya, aku tuh golongan darah O. Orang golongan darah O tuh kan di mulutnya itu enak dan enak banget, tidak ada yang gak enak di mulutnya. Kelemahan aku tuh di itu, masih suka makan kacang. Memang tidak rutin, hanya sekali-sekali doang. Asam urat, aku setiap bulan ngecek terus asam urat, kolesterol sama gula darah tuh ini cek terus. Tapi karena efek sakit itu kan susah tidur kan. Susah tidur, tensi darah naik, gula darah ikut naik. Aduh Tuhan, sakit apa lagi, gue bingung. Satu belum selesai, yang satu udah pada ikut lagi. Gak bisa tidur, suster tuh bolak-balik ngecek dari lubang itu, dari kaca pintu kamar rumah sakit tuh. Lihat, ini kok gak tidur-tidur, udah jam 2 subuh, jam 3 subuh gak bisa tidur. Pernah aku sampai pagi, sampai jam 5, jam 6 pagi, gak bisa tidur. Pagi tensi darah, aduh 176. Aduh Tuhan. Padahal kalau kurang tidur tensi darah akan naik. Tiba-tiba gula darahnya ikut naik juga. Serba salah kalau udah umur udah tua ya. Udah 5 tahun bulan ini. Begitu dah. Jadi apa namanya, sekarang keadaannya gimana sih habis kemarin terakhir operasi 2 hari? Setelah operasi memang agak di pinggang aja kan, di ginjal yang kanan ini memang masih berasa sakit, tapi nggak sakit-sakit banget sih, cuman kayaknya mungkin
Dia ada bengkakan kan baru cabut keluar selangnya itu mungkin ada bengkak, tapi urinku keluar abis operasi cuman warna pink cuman 1 kali 2 kali, yang ketiga kali urinnya udah bening lagi kok, udah aman kok, lancar jaya kayak pakai kompresor keluarnya. Jadi Anda hati-hati bagi pria, laki-laki, kalau kencingnya udah bercabang ya, kalau keluarnya dari penista Anda itu, keluar udah bercabang, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, hati-hati. Itu sudah mulai tanda-tanda ada batu di sekitar situ. Apalagi mulai anyang-anyangan, batu itu udah bergeser, jatuh ke saluran urin Anda. Apalagi urin Anda berbau, berbusa, nah, itu tanda-tanda. Itu sudah mulai ada batu di saluran urin Anda atau di batu ginjal. Jangan ke batu ini empedu, sakitnya gila. Aduh takut. Gue kalau dengar batu empedu itu Anda mesti suntik morfin untuk menahan sakit. Suntik biasa untuk menahan anti nyeri aja nggak mempan itu. Begitu. Tapi sekarang masih ada batu-batunya gitu. Menurut dokter kemarin abis operasi, dia bilang gini, masih ada batu-batu kecil-kecil halus-halus tuh yang aduh sejenis kayak pasir-pasir gitu loh Putri. Itu tuh masih ada. Kemarin udah SWL tuh udah tembak ada sekitar 5-6 batu yang agak gedean, udah dihancurin. Tapi batu itu tuh kok kenapa tumbuh terus di tubuhku gitu loh, di ginjalku. Apa karena gue mengkonsumsi obat pengencer darah atau mungkin makanku yang belum teratur, belum sehat. Mungkin itu mesti dijaga di situ sih. Tapi itu lama-lama bisa hilang lagi sih Bang, kata dokter. Gimana? Lama-lama bisa hilang sendiri nggak gitu kata dokter? Enggak. Tidak ada jaminan itu. Profesor pun juga ngomong bahwa batu ginjal itu akan tumbuh dan tumbuh lagi. Jadi ya nikmatin aja setiap 2 tahun sekali. Coba jarak lama dikit kali. Ini untung 3 tahun loh. 2020 ke 2023. 2020 tuh Desember, 2018 tuh bulan Desember juga kalau nggak salah, per 2 tahun. Soalnya Desember kemarin aku udah mulai Januari tuh mulai gejala, mulai anyang-anyangan tuh, itu ditanda-tanda itu mending kabur ke rumah sakit ya. Karena itu batunya takutnya jatuh ke saluran urin, seperti itu. Kan ada ring di jantung, terus ada penyakit batu ginjal. Jaga kesehatan gimana sih Bang? Sehari-hari. Ya gimana ya, gue kadang tuh ya gue nggak pasrah sih, gue tetap semangat. Gue harus belajar tentang hidup, arti kehidupan ini. Gue gak usah ngoyo, bekerja gak usah yang berat-berat. Karena apa? Di dalam tubuh saya ini sudah ada 3 ring jantung plus dengan batu-batuan itu. Jadi gue harus jaga hati-hati, jaga kesehatan, jaga mulut terutama makan dan minum. Jaga kesehatan, jam istirahat dan segala macam. Gue sekarang udah nggak beredar kemana-mana. Aduh nggak penting-penting nongkrong nggak penting. Makan minum manis-manis yang nggak penting udah nggak lagi. Jadi harus pola hidup sehat, makanan sehat, minuman sehat. Ingat umur udah 55, ntar lagi udah 60. Jadi harus jaga-jaga semuanya. Gitu. Kalau kerja syuting itu mungkin ada yang dikurangin? Kalau pekerjaan untuk sementara kalau ada berbau untuk urusan dengan fisik, kalau suka syuting outdoor yang untuk adegan harus lari-lari atau naik tanjakan, naik bukit atau naik tangga, untuk sementara kayaknya belum berani deh kayak gituan. Kalau naik tangga tuh kan larinya ke jantung, ngap. Pernah syuting lantai 3 atau lantai 4 gak ada lift. Ya Tuhan, studionya di atas ada yang lebih tinggi nggak? Setiap lantai gue harus berhenti. Setiap hari tiap lantai gue harus berhenti dulu. Napas dulu, stabil dulu baru naik lagi. Ya seperti itulah. Ya dijaga aja. Gue boleh jelasin nggak tadi yang selang itu sama batu ginjal? Oh ini. Sebentar ya. Ini batu ginjal, 2 batu ginjal ini, yang satu tuh mungkin segede lada ya, yang satu tuh lebih kecil lagi dari lada tuh apa jintan atau apa gitu loh. Nah ini 2 batu yang hasil operasi kemarin di Jogja. Dan yang ini nih, ini adalah spiralnya, spiral atau apa sih istilahnya, gue nggak tahu istilah kedokteran, istilah medis. Jadi ini kabel atau selang ini nih masuk di dalam saluran kencing aku menuju ke ginjal. Dia bertahan sekitar berapa minggu, sekitar 2 mingguan apa 3 minggu, hampir 3 minggu. Karena gue rasa kalau tiap kali mau kencing tuh ngilu, gue sampai harus nahan begini sampai miring-miring gini baru kencing. Nah ini ternyata selangnya ini baru dicabut kemarin 2 hari lalu. Dan itu dia harus melakukan melalui operasi juga, dan operasinya juga melalui lubang urin.
Bayangin aja panjang segini loh. Masuk ke dalam barang Anda. Gimana rasanya? Gue udah 2 kali. Ya Tuhan.